sambil cek suara. Oke, yang sudah mendengar suara saya bisa komentar suaranya. Gimana, suara sudah oke, sudah masuk atau belum? Yang sudah mendengar suara saya bisa kasih komentar. Suara sudah oke banget. Oke, alhamdulillah. Akhirnya suara sudah oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke teman-teman, sudah bisa melihat wajah saya, bisa mendengar suara saya. Teman-teman silahkan komentar audio, video gimana. Soalnya saya belum melihat di monitor, belum melihat wajah saya sendiri ini. Teman-teman gimana? Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah bisa melihat wajah saya? Oke, sambil nunggu sebentar ya, 5 menit aja ya. 5 menit aja teman-teman sapa-sapa. Teman-teman sapa-sapa sambil nunggu 5 menit aja. Mungkin ada yang baru perjalanan pulang kerja, ada yang masih sibuk. Oke. Wah, gambar sudah muncul tapi gambar belum jelas. Oke, sambil diperbaiki ya. Gambar belum jelas. Alhamdulillah sudah oke, suara sudah masuk. Oke, Mas Seri, Mbak Suryanti, Mbak Vina. Oke, semangat pagi. Suara sudah cetak. Oke, cetak seperti Mas Joko ya, Mbak Komsatun. Cetak banget itu. Oke, mungkin gambarnya belum begitu jelas ya. Ini sambil diperbaiki. Oke, mantap Mas Fajar. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Nurul Agustina. Oke teman-teman, ini ya masuk belum banyak banget. Saya tunggu 5 menit. Teman-teman silahkan colek-colek mitra-mitranya. Mungkin ada yang baru perjalanan, mungkin ada yang masih sibuk. Mungkin ada yang oke Mbak Basniah, terima kasih kabar dan suara oke. Suara sudah oke. Oke, jelas. Mas Anto Sutanto, Pak Tanto ya. Wah, ini dari rumah ini Pak Tanto nih. Gimana? Tempel hujan apa enggak nih Pak Tanto nih? Kebetulan saya baru di Jogja ini Pak. Sudah terlihat wajah gantengnya. Oke, terima kasih Mbak. Ya betul kelihatan. Waduh. Oke, suara sudah jelas ya. Oke, suara oke Pak Lukman. Wah, nih Pak Lukman oke, terima kasih jauh-jauh dari Bumi Bulangu ya Pak Lukman ya. Oke, kita tunggu 5 menit. Silakan teman-teman cek. Silakan colek-colek mitra-mitranya. Mungkin ada yang baru sibuk, mungkin nggak apa-apa sambil nyambi ya, nyore-nyore, mungkin nyapu-nyapu halaman atau bersih-bersih di rumah, nyapu di rumah atau menyuci piring atau apa sambil nyimak. Oke, belum hujan Mas. Oke, siap. Oke, nanti kita akan ditemani oleh seorang leader yang tentunya sudah tidak asing lagi, dan saya di sini tidak akan sendiri. Kursi ini ada 2, jadi harus diisi, jangan sendiri. Oke, teman-teman. Waduh, kok baru sedikit yang masuk ya? Nggak apa-apa lah, nanti yang lain bisa putar ulang ya, mungkin karena sore banyak kegiatan yang lain ya. Dan tadi juga maaf ada trouble setengah jam, ada trouble ya. Kalau pakai HP memang bisa langsung masuk ya, suara oke, gambar oke. Tapi kalau kita pakai pakai aplikasi ini kadang ada trouble-nya, ada salah sedikit aja, ada gesek sedikit aja bisa trouble dan bisa mengganggu suara, mengganggu gambar ya. Alhamdulillah sudah teratasi. Oke, terima kasih. Kita sekarang live dari Dinet TV, kita dibantu oleh tim IT Dinet TV. Terima kasih. Ada Mas Fandi, ada Mbah Purwo, ini tim-timnya Dinet TV nih. Oke. Waalaikumsalam Mbak Siti Masruroh. Ini kita live dari atas laut ini ya. Ini teman-teman, kalau tadi yang melihat videonya ya, kan ada kapal jalannya cepet banget, kenceng banget ya, maju gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah tahu filosofinya apa, atau sekedar kok bagus banget ya pemandangannya di laut, ada kapal yang jalan-jalan. Nah ini sebenarnya kita tema ini tadi diambil oleh guru kita, leader kita. Filosofinya adalah
walaupun kita di tengah pandemi, walaupun kita di tengah banyak orang yang sangat baru kesulitan, tapi kita tetap bisa melaju, bisa kenceng, dan kita saling kolaborasi ya. Kemarin tadi malam saya mendengar testimoni dari mitra saya sendiri, katanya berkat melihat mitranya Mas Fajar, mungkin Mbak Jamilah itu ya, yang dari jual satu botol bisa dapat modal jadi banyak. Nah ini kita di dalam wadah FKS kita saling bersinergi, kita saling, suaranya bermasalah dan suara bermasalah bagus kan? Oke, sudah pada mendengar suara saya ya? Oke, udah bagus ya. Oke, teman-teman, kita sudah 4:30. Nanti kita ngobrolnya akan dilanjut aja. Kita jangan, saya nggak mau sendiri. Kita akan panggilkan leader kita, guru kita yang sudah tidak asing lagi. Kita panggilkan Bapak Munir Hadi Murtana, Crown Temen Director. Nah ini kita tidak sendiri, kita akan ditemani oleh Bapak Pembina FKS. Ini Pak mic-nya. Oke. Selamat bergabung Pak Munir. Ini teman-teman sudah banyak banget yang live, akan mendengarkan, akan melihatlah kita sore ini tidak sekedar cuma penutupan, tapi mungkin nanti ada kesan pesannya dari Pak Munir, atau nanti ada misal ada masukan. Saya juga sudah melihat masukan banyak banget dari mitra-mitra yang selama ini mendengarkan testimoni-testimoni dan bisa menginspirasi teman-teman di jaringan lain, gitu Pak Munir. Oke. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Wow. Tapi sebelum mulai, jangan lupa teman-teman ya, kenapa sekarang di tahun 2021 ini saya sudah kayaknya lepas kopi ya? Karena apa? Ya, karena triple six ya, triple six plus satu triple six ini kasih 10 tetes sampai 15 tetes. Hasilnya luar biasa, zincnya akan bekerja lebih dari 20 bahkan mungkin 100 kalinya efektifnya ya. Luar biasa ini. Makanya ini pembuktian ya teman-teman, udah mulai nampak ya. Nah, kalau bahasa Jawanya trubus Pak. Ini padahal saya jujur aja teman-teman ya, teman-teman. Ini saya udah mencoba banyak produk ya, baik dari luar negeri yang di online itu. Tapi ini produk NASA, ternyata solusinya di rumah kita sendiri. Nah, dengan produk yang ada tambah NSTM luar biasa. Seperti kita ini dengan Om Fendi ini ya. Saya tidak merasa senior, tidak merasa jadi guru ya, tapi kita satu titik, yaitu bersinergi. Karena seperti disampaikan tadi malam oleh Korwil kita ya, Pak Heri ya, bahwasanya di bisnis NASA ini tidak ada yang dirugikan, adanya semua saling menguntungkan. Jadi termasuk kita ada di FKS ini, Pak Ketua ya. Nih, jadi tidak ada menguntungkan untuk ini. Kenapa? Dengan adanya keberadaan forum bersama, yaitu stokis kumpul bareng, hasilnya luar biasa. Luar biasa. Mungkin sedikit sebelum menutup ini, flashbacknya kira-kira sebelum Mas Fendi kan termasuk ya periode awal pendirian FKS. Apa yang dirasakan sebelum ada FKS dan sesudah ada FKS? Nah, apalagi nanti ini jenengan sebagai ketua. Nah, ini Pak, kebetulan saya bukan bagian dari pendiri ya, tapi saya memang bergabung di NASA. Ada FKS ini sejak saya bergabung di NASA. Nah, tapi ini nanti akan dikupas tuntas saja di acara FKS besok tanggal 27-28 Pak. Jadi bocorannya dikit. Ya, jadi ini ketika sudah ada FKS, mungkin ya bukan mungkin lagi ya. Ini yang saya rasakan ya. Kalau kita bangun jaringan secara mandiri, mungkin di bawah saya mungkin ya kebetulan di bawah saya sudah ada 3 kaki stokis. Nah, kalau dibangun saya sendiri dari 3 kaki ini mungkin ada tingkat kesulitannya di kolaborasinya itu kurang. Tapi kalau dengan tim lain ada cerita seperti ini, tim lain ada ilmu seperti ini, jadi
akan lebih apa ya, percepatannya itu lebih misal speednya itu lebih itu, maksudnya ada nilai plusnya tersendiri daripada saya membangun jaringan sendiri, tapi dengan kolaborasi itu beda. Nah, kalau kolaborasi kan kebetulan di FKS ini kan ada hampir 100 stokis ya Pak ya, hampir 100 stokis ya, walaupun tidak semua aktif, mungkin teman-teman juga Pak Mulyo juga mungkin menyadari tidak semua aktif, tapi paling enggak kita bisa saling kolaborasi. Jadi keuntungannya saya dari sebelum ada FKS dan sesudah ada FKS itu kita bisa saling kolaborasi. Seperti tadi malam saya tadi sudah cerita sedikit. Tadi malam ada cerita dari Mbak Iva, stokis Jepara itu, berkat mitranya melihat testimoni dari mitranya Mas Fajar ya, mungkin Mbak Jamilah itu, dari jualan tetesan modal 1 botol bisa dapat puluhan jutaan, jadi bisa untuk membeli puluhan produk. Nah, ini kan salah satu manfaat dari adanya FKS ini Pak. Luar biasa. Kolaborasi. Nah ini. Jadi intinya dengan keberadaan FKS ada sisi positif Pak ya. Saya rasa positif semua nih Pak. Oke. Jadi teman-teman, intinya begini, karena sebuah network itu teman-teman perlu disadari ya, itu yang ada yang namanya ilmu namanya player team ya, betul, player betul. team. Tadi player team ini dalam rangka yang tujuannya positif ya. Makanya di Diamond Network itu ada ajaran good player, yaitu kebersamaan dalam sebuah wadah, dalam membentuk sebuah forum atau support di mana kegiatannya diselenggarakan untuk membersamai mitra-mitra. Nah, betul. Nah, FKS ini seperti kita dulu adakan kurang lebih 3 tahun yang lalu ya teman-teman. Insya Allah besok kita Pak Ketua ya ulang tahun yang ketiga ya. Ini sudah lewat ya, tanggal 4 ya. Tapi karena waktu tanggal 4 kita masih MSO ya. Betul. Kita adakan besok dengan pertemuan stokis meeting ya. Seluruh jaringan FKS, tetapi kita tidak bisa semuanya ya, karena dengan keterbatasan juga kita mengingat juga prokesnya, sehingga kita hanya bisa menampung maksimal 150. Nanti kalau jangan khawatir ada kloter kedua, Dan ini kabar baiknya dari di pengurusan Pak Zainal Effendi luar biasa, dan itu free. Luar biasanya ya, apa nggak enak itu loh, udah datang dapat ilmu, dapat ada gift-nya kaos juga nanti, silaturahimnya dan ilmunya. Jujur aja, ini baru tadi malam itu clear. Saya diskusi dengan Pak Agus itu baru clear untuk materi besok, dan luar biasa ini teman-teman stokis besok ya, dan calon-calon stokis yang beruntung mendampingi stokisnya di stokis meeting, Anda mendapatkan materi perdana dari Diamond Network yang langsung disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu Pak Agus Anwar. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang nggak ikut sangat rugi banget ini sekali. Dan karena ilmunya ini ilmu sangat luar biasa, karena teman-teman nanti yang paling penting sekarang yang mau dibahas besok itu adalah bagaimana teman-teman ini yang sudah stokis 3 tahun, yang sudah stokis 5 tahun, pencapaiannya apa itu? Pencapaiannya masih gitu-gitu aja. Ini sangat menampar banget ini ya Pak. Sudah stokis 5 tahun. Kita diskusi di sebelahnya IT kita itu yang sangat luar biasa, Mbah Purwo, tepuk tangan Mbah Purwo. Nah, itu kita diskusi dengan Pak Agus itu sampai tadi malam jam 10 itu bagaimana mental block pebisnis itu harus kadangkala jebakan Batman-nya di ini stokis itu titik aman kedua. Padahal kan stokis itu bukan titik aman, tapi pintu, istilahnya kita bukan tiket mau naik Argo Bromo ke Jakarta atau ke Bandara Nia mau ke Singapura. Harusnya makin akselerasi. Kenapa? Di titik stokis kan makin sampaikan Pak tadi malam Pak Heri itu kan jelas. Stokis itu bukan titik aman, tapi justru titik kita mendulang emas. Nah, emas ini di sini penghasilan juga. Mitra-mitra emas. Kenapa? Seperti disampaikan Pak Heri itu jelas itu, stokis itu kalau dijual ke konsumen gurih. Kata Pak Heri itu, tanya Pak Heri itu, Bapak Karti itu. Makanya kalau mindset, makanya di materi besok itu teman-teman yang hadir itu luar biasa ya. Jadi teman-teman akan istilahnya yang berbuat cicik lah. Sehingga targetnya yang sudah 3 tahun, 4 tahun belum punya mobil, bagaimana
besok Lebaran sudah punya mobil. Wah, ini. Ya, yang masih mungkin kerepotan ngangsur BRI-nya, ya, seperti disampaikan kemarin di kelasnya di Dinet kemarin Mbak Lutfi auto lepas distributor anti lepas angsuran. Nah, ini besok kan dibahas. Kenapa? Terus jaringannya ke tempat tidak tumbuh pesat. Nah, ini besok kan dibahas. Nah, ini luar biasa. Lagi sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Ketua kita ya untuk menyelenggarakan Stokis Meeting ya yang sangat luar biasa, dan berbahagialah. Dan makanya teman-teman, untuk Anda nanti jawabannya cuma satu. Setelah stokis Anda pulang, segera pepet peres ilmu nih agar teman-teman segera stokis segera melompat menjadi diamond dan sangat gurih banget. Nah, itu komentar Pak Heri, sepakat banget, yes. Oke, kira-kira ngobrol apa lagi nih Pak Ketua? Ini ngobrol-ngobrolkan ini. Ini dengan adanya kelas digital alumni master seller kedua ini ya Pak ya. Ini sangat membantu banget ini Pak. Ya. Soalnya yang mungkin waktu MSO mungkin nyimaknya nggak terlalu fokus. Nah, di sini ada banyak testimoni dari berbagai jaringan. Nah, ini bisa saling belajar. Nah, tentunya tidak lepas dari tadi FKS tadi. Nah, kalau teman-teman cuma membimbing jaringan kok cuma satu induk ya ilmunya cuma itu aja. Nah, betul. Jadi gini, keberadaan FKS ini teman-teman sebenarnya terjemahan ya. Kita menerjemahkan support yang tertinggi yaitu Diamond Network. Diamond Network itu mengayomi seluruh mitra NASA. Yaitu makanya kemarin ada undang-undang di Neto distributor yang terlantar, kurang pendidikan, kurang diasuh akan dididik di Diamond Network. Makanya ini aplikatif yang disampaikan di ilmu-ilmu yang dijabarkan di Diamond Network kita turunkan. Makanya pesan dari guru besar kita Bapak Ardi kan mengatakan, kalau Anda ingin ya memiliki guru besar harus disupport yang namanya support tim yang profesional. Makanya kita tumbuh dan punya visi bersama agar kenapa? Agar kita punya sebuah support yang profesional. Makanya kita alhamdulillah dengan keberadaan ini kita telah mengadakan kelas apa Pak Yanel? KD yang offline, KD fokus, terus KFO, TOS, terus bootcamp. Nah, terus MSO ya. Yang alhamdulillah sekarang naikkan ke tingkat diamond. Nah, nanti kita jujur aja teman-teman, kita dengan adanya digital kelas ini sungguh luar biasa. Diakui atau tidak diakui, ini sangat mensupport dia sekali. Iya, betul. Jangkauannya. Nah, jangan khawatir, ini kita tadi malam kita sudah lupa ya bagaimana kita menyajikan kelas FKS ini sama dengan Dinet. Pokoknya kita jiplak, sing apik. Bagaimana teman-teman juga ngikuti kelas FKS juga menarik orang bosen nih. Makanya nanti ada format-format baru untuk teman-teman ya. Di kelas akan kita tampilkan kelas-kelas yang lama, kita ulang agar teman-teman agar teman-teman asik mengikuti kelas. Tugas Anda cuma satu, ya. Kirim sebanyak-banyaknya di kelas-kelas digital baik di FKS maupun di Diamond. Karena nanti di sela-sela kelasnya Diamond nggak ada FKS akan adakan rutin. Ya, nanti dan kedua teman-teman nanti yang sudah terpantau radar oleh pengurus tim admin FKS ketika nanti dapat surat cinta untuk ngisi nggak usah ngoplok karena itu kita bagian apa teman-teman diupgrade Pak Ketua ya agar segera naik kapasitas. Jangan menolak karena kita melihat teman-teman sudah siap atau belum, pasti yang di atas sudah melihat, jadi tidak asal nunjuk gitu ya Pak ya. Tidak aku kan masih manajer, sudah diminta kesempatan. Karena mungkin apa Anda mungkin Pak Yanel mungkin di jalurnya Pak Yanel Effendi, mungkin Pak Yanel udah tahu, wah ini emas ini kalau cuma dibiarkan ya cuma bongkahan aja, nggak jadi gelang yang gelang berlian yang nilainya triliunan kan begitu. Iya betul. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Oke, yang jelas setelah ini nanti kita sudah musyawarah dengan teman-teman, bahkan kita juga akan insya Allah tahun 2022 akan juga mengadakan istilahnya
yang lebih representatif Pak ya untuk syariat ya. Ya, pokoknya program-programnya baik syariat, baik supportnya agar apa ilmu yang yang dengan ikuti di Diamond itu tidak langsung hilang menguap Pak ya, agar terus makin upgrade itu. Jadi kalau di Diamond itu mungkin diadakan pelatihan master syariat. Nanti apa yang kurang nanti akan kita bahas di kelas kita ya. Istilah kelas follow up seperti hari ini, mungkin 2 minggu ini teman-teman sudah latihan jadi presenter, setelah jadi mentor itu luar biasa. Ada yang baru pertama kali juga. Karena apa? Seperti pengalaman dulu Pak Yenal ya, seperti Mbak Kurnia dulu kan pertama kali tampil kan ngoplok itu. Termasuk Mbak Pakarti. Sekarang udah terocos jalan, nggak ada remnya, sekarang rem belum itu Mbak. Nah ini kebetulan juga alhamdulillah tadi siang itu luar biasa sekali. Saya kan baru sampai rumah itu di tengah jalan pas macet lah di daerah Gamping sana dari kantor ketemu manajemen tadi di pas Gamping itu saya buka loh. Iya, live ya. Ternyata Bu Dewi yang dulu notabene saya minta jadi itu semua saya selalu bawa ke Gudang Player saya seksi konsumsi, seksi merchandise nggak lebih dari itu. Ternyata sekarang berani tampil. Ini luar biasa. Artinya MSO ini tidak hanya bagaimana omset ya, tapi upgrade skillnya, mental segala macamnya. Makanya teman-teman ini luar biasa sekali ya, ikuti selalu ya, pokoknya arahan apa-apa Anda ya, terutama apa-apa yang core ya. Core itu pasti sesuatu lah ya, nggak mungkin dia jerumuskan enggak. Pasti jalannya sudah benar. Nah, tambah lagi Pak Yainal, di sisi yang lain dulu kan kalau di penutupan bootcamp dulu kan Pak Yainal Effendi, itu ada Pak Yainal Effendi, itu kurang lebih bootcamp itu bulan apa ya? Waduh lupa. Bootcamp itu setelah MS1 ya? Setelah MS1. Iya kan MSO FKS itu bulan Juli, bulan Juni, terus Agustus itu kan Diamond MS1. Kita bulan-bulan itu setelah itu Pak Jenderal Effendi pas nutup itu mengatakan bahwa ilmu kita di dunia ini tidak lepas dari yang namanya kekuatan Sang Pencipta. Jadi ilmu yang ada itu harus disinergikan. Ngomong disampaikan dulu. Nah, ini karena ahlinya marketing langit juga itu penutupan MSO itu, Pak. MSO terus melanjut ke MLO atau apa ya? MLO. MSO atau MLO tuh. Yang mana ya? Saya sendiri kan lupa ya. Kan MSO itu. Nah, itu kan ada yang minta itu Pak Syarif kan sampaikan bahwa ada kekuatan kita ikhtiar di dunia ini jangan lepas dari yang namanya kekuatan langit. Harus satu tidak bisa pisah adalah. Iya, jadi harus seimbang ya antara ikhtiar lahir batinnya ya. Jadi sama-sama kita ikhtiar tapi antara ikhtiar lahir ikhtiar batinnya itu harus seimbang. Jadi nggak semata-mata kita hanya promosi posting tapi kita tetap harus ada ikhtiar batinnya ya. Mungkin marketing langitnya mungkin teman-teman sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan teman-teman mungkin yang sekarang yang muslim sholatnya masih bolong-bolong. Nah ini mungkin perlu diperbaiki. Mungkin yang sunahnya belum jarang dilaksanakan. Nah ini harus dilaksanakan. Nah ini nanti dengan kita tertib sholat 5 waktu terus sunahnya. Nah, kalau saya tuh prinsipnya perbaiki yang wajib, hidupkan yang sunnah itu Pak. Jadi nanti kalau itu sudah kita jalankan, rezeki itu akan datang. Nah jadi kita nggak perlu perlulah posting terus promosi tapi harus diimbangi dengan itu marketing langit ya. Gimana caranya kita posting padahal yang posting itu di media sosial itu banyak banget, tapi kenapa konsumen itu telepon ke kita atau beli ke kita yang menunjukkan itu kan tentunya dari marketing langit gitu Pak. Jadi harus seimbang kalau saya Pak. Nah ini boleh bocoran sakit teman-teman. Kenapa di kesibukan kita di Diamond Network kita masih bisa membersamai teman-teman? Karena apa? Itu bentuk sayang. Seperti sampaikan Pak Heri saat malam itu makjub itu serius bahwa kita mungkin teman-teman bisa melihat aktivitas kita di Diamond Network ya. Mungkin hampir
luar biasa sekali. Tapi kenapa kita Mas? Karena Apen tuh pengen, ya, bukan kita itu jadi debt collector ya, memperkosa Anda agar segera. Enggak, kenapa? Kita tuh pengen teman-teman tuh dia segera seperti kita yang sudah rasakan bahwa bisnis NASA ini luar biasa. Seperti saya sampaikan kemarin itu pada hari malam Senin ya, Senin malam Pak Bro, itu ada tamu ke studio ini mitra kita, itu ada kurang lebih sekitar 7 orang. Ya, dia pengen ngobrol-ngobrol sharing-sharing, tapi kita bilang begini, Anda sudah banyak ikut pelatihan, sudah ikut hampir semuanya pelatihan, tapi kenapa tidak ada perubahan? Bahkan gabung di NASA itu sudah hampir 10 tahun lebih. Ya, stokis saja belum. Waduh, ngapain aja 10 tahun belum stokis? Bisa dikatakan itu ganti kartu itu udah 3 kali. Harus pun 5 harus Pak. Nah, karena sudah mati, daftar lagi, dapat lagi gitu loh. Istirahat. Nah, itu loh. Itu kalau dikumpul sertifikatnya luar biasa itu, banyak itu. Sertifikat pendidikan. Nah, ini ternyata di titiknya dia titik satu, yaitu apa? Mindset, seperti sampaikan di MSO kemarin. Mindset melihat pola pikirnya, bisnis NASA ini itu masih bisnis MLM seperti biasa. Oke, sedikit saya boleh ngomong Pak Ketua? Silakan Pak, banyak juga boleh. Mindset ini teman-teman, ini bisnis NASA ini luar biasa. Kalau teman-teman pengen sadari ya, kalau Anda bisa melihat bisnis Anda hanya bisnis ingin nambah income, ini jujur aja, ini kalau bagi saya itu teman-teman mendingan aja lah, resign aja dari NASA. Serius. Karena ini salah satu kenapa bisnis NASA ini saya perjuangkan mati-matian sampai saat ini. Kenapa? Di saat saya usia sekarang mendekati kepala 5 ya, ini sudah bisa menikmati freedom ya, freedom bebas ya, freedom. Tetapi saya di freedom ini tidak ada terus saya berhenti. Intinya apa? Saya masih bisa ngomong, saya masih aktif di demo, bukan menikmati. Tapi di sini kan progres. Artinya di sini mindset Anda melihat bisnis NASA ini, lihatlah ya. Karena apa? Itu dimulai dari pertemanan teman-teman. Melihat pertama ya, Anda yang lihat cuma kanan kiri, satu letting, karena muntaber. Karena muntabernya apa? Sudah ikut pelatihan nggak pernah praktek. Terus bisa melihat bisnis ini hanya sisi-sisi yang ini yang tidak membakar vibrasinya apa? Anda tidak pernah bergaul pada orang-orang sukses, karena atas satu kata orang orientalis, orang barat mengatakan kalau Anda bergaul dengan Anda bergaul di pos ronda, orang keenam Anda itu pasti pinter gaple. Anda mungkin otomatis Anda sering main dengan teman-teman futsal. Orang keenam tuh Anda kan pinter futsal ya. Anda terbiasa main studio musik, padahal nggak punya musik, lama-lama Anda bisa main gitar pun bisa. Nah, begitu juga Anda sering main ke PS, yang nggak bisa main game, lama-lama Anda kecanduan main gamenya. Begitu juga Anda pengen sukses, tapi nggak pernah bergaulnya, nggak pernah dengan orang-orang sukses, apen-apen yang bisa membimbing Anda. Malah kadang menjauh juga ada. Menjauhi, karena apa? Baru dibilang pelatihan, jauh. Ini pelatihan maning. Nah, seakan-akan yang butuh itu upline. Iya. Padahal kita itu sebenarnya mengingatkan ya. Jujur aja, kalau boleh tahu, kata Pak Iwan gini, kata guru-guru yang sudah bermindset miliaran ya. Upline mengatakan begini, ini tujuannya apa? Agar teman-teman tuh bisa merasakan. Kenapa? Belum tentu saudara Anda, orang tua Anda belum tentu ngajak seperti ini. Iya. Karena kita visinya karena seperti disampaikan Pak Agus Anwar, karena apa? Hasil ya, kita itu hasil dari apa yang kita lihat. Semalam itu saya diskusi dengan Pak Agus, itu menyempurnakan materi untuk materi stokis meeting itu ya. Kebanyakan mental block ya. Kenapa teman-teman nggak sukses itu? Kenapa? Antar satu hari itu yang dilihat orang sukses dengan yang tidak sukses itu banyak yang tidak sukses frekuensi jamnya. Nah, ini kalau berulang-ulang di alam bawah sadar, akhirnya yang muncul itu baru dikasih praktek MSO aja 10 kali silaturahim. Aduh, angel, aku rung bisa, aku rung duwe NSTM, rung duwe kelas rambang mata. Padahal praktek itu bisa dimulai dengan langkah sederhana seperti sampaikan kita di KFK dulu Pak ya. Prospecting itu adalah silaturahim. Prospecting itu nambah kenalan, prospecting itu menjalin interaksi. Jadi cuma kalau dengan orang yang belum dikenal cuma senyum, sapa,
salam. Iya. Ya, gitu. Ya, contohnya begini loh. Sini saya duduk dengan Pak Edi. Ini baru antri di apotek. Boleh duduk Pak? Ya? Boleh, silakan Pak. Oke. Ya. Kenalkan Pak. Iya. Saya Munir Pak. Oh, saya Fendi. Baru antri Pak ya? Iya, antri Pak, banyak banget ini Pak. Kira-kira kegiatan gini gampang nggak teman-teman? Kenalan ya, cuma kenalan dengan orang baru. Iya. Ya, kalau orang yang tidak, kalau teman-teman sudah punya daftar nama, berarti ya kalau masih itu terjadi, teman-teman belum bisa bikin aktivasi yang namanya actionnya. Jadi apa? Belum punya daftar nama. Daftar nama itu nggak usah aduh-aduh, ya. Latihan aja selama seminggu. Kalau nggak, jangan satu lah. Kalau satu terlalu ringan, ya. Kalau MSU harusnya tantang Anda tuh 5 jam apa 10 ya, nggak usah ngobrolkan bisnis dulu, nggak usah penting silaturahmi dulu. Yang perlu kita hancurkan adalah kebiasaan kita tidak disiplin dengan yang kita rencanakan semalam. Kenapa? Contohnya Mas Pendi berbeda dengan satu rating dengan Mas Pendi sudah demon, sudah punya rumah, bahkan sekarang tambah bisnis properti yang lain, karena mindsetnya sudah beda. Ya, karena kelemahan kita itu teman-teman itu ya satu ya, paling gampang nyepelekan dengan janji ataupun impian kita, tetapi paling gampang dengan orang lain. Contohnya Anda dikasih ilmu di MSO ya, di FKS sudah banyak ya, ilmu ini NASA ini bisa menghasilkan miliaran, 100 juta lah ya minimal lah kita mulai ya. Tapi Anda begitu keluar, Anda lupa sudah tulis tidak enggak di pos ronda tuh lowongan kerja. Wah, tergoda. Ya. Wah, enak ini. Enak ini, gajinya 1,5 juta. 1,5 juta itu kalau teman-teman seperti kemarin disampaikan Bu Jamila Herianti dari Ciamis itu selesai. Ya. Anda untuk melakukan demo ini lakukan dulu aja. Saya dulu kan jujur semua pada dasarnya manusia itu susah diatur, males. Tetapi sesuatu itu kalau dipraktekkan akan jadi indah. Makanya teman-teman sebelum praktek, kalau dulu saya sering sampaikan ke mitra-mitra, pengalaman saya membina mitra-mitra gini. Kalau Anda susah prospecting, sepenting sampean dolan. Ini konco sing penting dicatat di jadwal. Aku hari ini hari Senin itu pagi jam 10 nani Yenal, nanti siang nani Effendi, nanti sore nani Wanto, nanti malam nani Super John. Nah 5 dolan nggak penting, ngobrol apa dulu. Yang penting teman-teman itu kuncinya latihan konsisten menempati jadwal dulu. Kalau itu sudah terjadi, dahsyat. Nah, terus online-nya bagaimana? Sama. Di pertemanan 5.000 pertemanan itu teman-teman jadwalkan. Dari A dulu aja. Ya, Ari, Ani, Abi, terus Ayo, nggak sekali ini siapa-siapa aja, latihan siapa aja, ya, interaksi. Karena apa? Seperti di online, kalau di online itu kata Kang Yoga itu kan closing itu kalau tidak ada sapa-sapa ya nggak akan terjadi, nggak ada interaksi nggak terjadi, kecuali memang ada breaking langit yang luar biasa. Kita branding kita sudah terjadi gitu loh, terus ditambah searching Google-nya dan bagus. Nah ini teman-teman kuncinya, ayo mulai dari langkah-langkah kecil. Selanjutnya nanti akan dikupas tuntas di kelas-kelas selanjutnya, tidak di penutupan ini, baik di MSU 3 ataupun di kelas FKS selanjutnya. Dengan format baru, tampilan baru. Tunggu aja untuk Anda. Oke Pak Ketua. Ini tidak lepas dari materinya Pak Ardi nih Pak. Iya. Komitmen terpaksa. Iya. Nah, kita sudah buat jadwal. Kalau kita tidak laksanakan, kita tidak penuhi. Kalau kita janji, kita tidak menepati, kan kita termasuk orang munafik ya Pak. Nah, betul sekali. Jadi kan kalau teman-teman sudah membuat janji, sudah membuat jadwal, saya hari ini harus kemana, kalau tidak ditepati, walaupun itu janji pada diri sendiri, kan istilahnya kan menzalimi diri sendiri ya. Karena tidak peduli dengan impian, tidak peduli dengan cita-cita diri sendiri yang notabene itu adalah untuk keluarga kita. Nah, gitu. Seperti sampaikan Pak Agus kemarin, kalau teman-teman ingin sukses, ya itu resep dari Pak Agus kemarin sore itu di closing live-nya Mbak Lutfi di Diamond Network online kelas itu. Apa katakan, teman-teman bahagialah kalau Anda itu sudah kangen dengan pertemuan. Nah, pertemuan itu banyak, ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Ya, ada bahkan offline online. Nah, itu kalau Anda sudah kangen, itu tanda-tanda sukses.
sudah masuk alam bawah sadar, sudah tanda-tanda. Tanda-tanda kedua, kalau Anda sudah kangen dengan apa? Leader Anda. Nah ini jangan malah menjauh. Itu tanda-tanda. Serius itu. Kalau Anda terus ada gini, aduh, aku jadi pengen nelpon Pak Yaina tapi aku takut deh. Nah ini Ini banyak terjadi. Nah kira-kira solusi gimana Pak? Ini, apakah salah ini? Apa yang dilakukan itu? Kadang kita sebagai upline sudah terjun ke bawah, tapi kadang mitra-mitra yang di bawah kadang merasa ada sungkan atau ada takut atau malu kalau komunikasi dengan kita ya. Padahal kita sudah membuka diri untuk komunikasi. Nah, jadi teman-teman jangan pernah merasa duluan terus. Ya itu. Jadi pesan saya jangan merasa duluan terus. Teman-teman harus merasa sebagai upline supaya nanti kalau komunikasi dengan upline-nya itu tidak ada rasa malu, tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa sungkan. Nah, jadi teman-teman jangan merasa sebagai orang baru terus gitu. Kalau teman-teman merasa sebagai orang baru terus sebagai downline terus mentalnya nggak jadi gitu, ya kapan mau maju ya. Jadi teman-teman harus mindsetnya, pola pikirnya harus sebagai upline itu. Jangan sudah daftar 10 tahun kok masih merasa sebagai downline ya. Memang teman-teman downline karena punya upline ya, tapi kan mentalnya yang harus di upgrade, harus diperbaiki. Jangan merasa sebagai downline terus ya. Nah, gitu. Ini saya boleh komentar dikit Pak Ketua. Iya. Apa yang dilakukan leader-leader Anda yang sekarang naik terus melesat ini karena dia praktek yang namanya yes man. Kalau nggak masih bingung nanti tonton film Yes Man ya. Itu apa? Yaitu apa? Selalu siap apa yang diarahkan oleh leader core. Iya. Karena Pak leader core pasti punya strategi yang luar biasa untuk dirinya. Karena apa? Seperti disampaikan dulu guru kita juga, itu downline itu melihat dari dua matanya. Tetapi seorang leader, ya apalagi leader yang sudah punya jam terbang tinggi, akan melihat sosok mitra kita itu dari penjuru mata angin. Jadi tidak ada gini, aku peringkatku masih distributor kok, aku masih manajer, aku masih silver kok. Tapi leader akan melihat dari banyak hal yang kalau itu dipoles, diberi kesempatan, dia akan bisa kencang melaju. Maka teman-teman, sekali lagi seperti sampaikan Pak Ketua tadi, ayo kalau nanti ada jadwal diminta ngisi, diminta di home sharing, ya ikuti aja. Termasuk tadi Anda harus mulai punya kebiasaan kangen dengan pertemuan, ya. Karena di pertemuan itu teman-teman akan terjaga motivasinya, ya. Contohnya kemarin bahasan Pak Ketua tadi, dengan melihat testimoni Mbak Jamila Herianti dan Jamis, mitranya Mbak Iva terbakar. Nah, inilah bentuk suatu sistem yang kolaborasi bersinergi yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? Karena kebiasaan kita tuh paling males ya, Pak Ketua ya. Itu kalau nonton lama-lama, apa sendirian. Ya, kadang kalau kita nonton dengan orang yang sudah sering itu kadang mungkin upline-nya atau dengan sering ya orang yang ketemu itu kadang kurang percaya atau males gitu. Tapi kalau dengan orang yang baru itu kadang malah lebih percaya. Nah, ini termasuk ini pembelajaran di MSO ini, teman-teman. Yang Anda lakukan, ayo kalau belum paham konsultasi ke stokis, ya stokis yang juga alumni MSO. jangan konsultasi stokis yang belum ikut MSO, ya nggak tuh ilmu nih. Nggak tahu ilmunya ditanyai ya, nggak bisa jawab. Apalagi ya stokis atau leader yang sudah MSO berkali dan sudah tuntas dalam praktek itu luar biasa. Jika tidak, Anda bisa naik ke atas ke tim admin FKS atau ke tim dinet juga bisa konsultasinya. Nah kebetulan kita di FKS juga tim admin, di dinet juga Pak Munir ketuanya. Jadi kita setiap ada info itu selalu update ya. Jadi beruntunglah teman-teman di under FKS ini. Jadi setiap ada info apa itu mesti ya paling tidak yang pertama kita dapat informasi lah, ya. Walaupun mungkin teman-teman misal dikasih poster ada pertemuan, kadang responnya males-malesan, kadang nggak ada respon, cuma dibaca. Tapi paling tidak kita sebagai upline, sebagai pengurus di FKS dan di dinet kita sudah kasih informasi ya. Jadi istilahnya kalau
kalau seorang seorang guru itu gugur kewajiban, Iya. sudah ngasih informasi. Nah, perkara teman-teman mau terima dengan baik atau tidak itu yang penting kita sudah ngasih informasi. Tapi yang kita harapkan ya kalau kita ada informasi pendidikan ya teman-teman harus respon, harus aku ini, jangan cuma diem gitu. Nanti begitu pendaftaran sudah mau tutup baru geger, baru ribut mau ikut, sudah tutup, dadah. Makanya, ayo kalau teman-teman pengen sukses, ojo jaim. Jangan tutup diri. Kedua, jangan berpuas diri. Bisnis ini tidak statis ya. Bisnis ini fleksibel. Bisnis ini perlu inovatif untuk progres ke depan. Nah, berbahagia teman-teman ya, jujur ya, teman-teman itu beruntung dengan adanya forum ini. Kenapa? Banyak leader-leader yang lost doll berbagi melayani agar teman-teman itu segera. Makanya yang perlu Anda asah adalah sebelum Anda melakukan apa-apa, ayo bongkar dulu mental Anda ya. 1000 poin sekali lagi itu bukan sebuah keharusan sebulan itu harus 1000 poin enggak, tetapi adalah plafon ya. Progres yang sana ya. Kenapa? Bisnis NASA itu luar biasa sekali teman-teman ya. Jangan dibatasi, jangan dipasung ya. Teman-teman tuh, kenapa? Contoh gini, teman-teman hanya pengen 100.000, jangan. Bisnis NASA itu bisa dapat 100 juta, bahkan 1 M pun bisa. Iya. Makanya tembak ke sana, dengan setelah itu jalani, praktekkan, dekati leader-leader agar bisa dibimbing ke sana. Ya, langkah-langkah itu dimulai dari kita sendiri, teman-teman. Ayo mulai ya. Contohnya kemarin dari Mbak Jamilah, praktek dulu, kurang lebih saya ceritakan 8 bulan yang lalu itu masih, jangan tutup poin ini masih beratnya minta ampun kayak kalau di Bandung tanjakan nagrek ya. Sekarang mitra baru yang baru gabung aja bisa tembus 300, 400, bahkan 500 itu. Luar biasa ya. Dan dari jual tetesan. Dari tetesan itu dia dapat database untuk merekrut mitra itu gampang. Nah, sekali lagi master seller ini teman-teman. Seperti disampaikan Pak Ketua ya, seperti guru kita juga itu kita itu tidak mengajak Anda menjadi sales. Ya, master seller itu bukan mengajar Anda menjadi sales, bukan. Tetapi Anda paham proses, Anda bisa mengerti, bahkan nanti dengan Anda jualan itu, pertama Anda bisa mendapatkan income untuk operasional, ya, baik stok produk, baik untuk biaya pelatihan, ya, untuk kebutuhan keluarga, ya, terus mungkin transport kemana-mana, ya. Selanjutnya Anda punya kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang, itu pengalaman. Karena apa? Anda contoh ini, Anda sudah punya pengalaman di lapangan ya Pak Fendi ya. Ya. Contoh gini, Pak Fendi dulu jarang pelatihan, jarang ini. Kira-kira ketika jadi leader gimana? Wah ya, apa yang mau saya sampaikan ya nggak ada. Istilahnya mau apa yang mau saya ceritakan ya. Dan kalau tidak pernah ikut pendidikan, saya rasa nggak jadi leader. Ya istilahnya kan merasa jadi leader karena mungkin dapat tiba-tiba buat proyek gede langsung peringkat tertinggi ya itu loh. Contoh satu diamond ya itu loh. Kan juga banyak juga. Iya, banyak. Akhirnya apa? Begitu dapat tantangan di lapangan, keluh kesah mitra aja nggak bisa memberikan solusi, nggak bisa membersama, nggak bisa ngayomi. Jadi yang dipikirkan cuma diri sendiri ya Pak. Jadi nggak mikir mitranya sukses atau enggak, mitranya ini bisa mengomset atau enggak. Nah, jadi kan kalau kita mulai dari nol, kita benar-benar menjalankan, ikut pendidikan, dijalankan ini, jadi kita punya mitra itu kita bisa membimbing sesuai arahan jalur yang benar. Nah, kalau sudah jalur yang benar, ini luar biasa karena di MSO ini memang diajari yang benar. Jadi masternya bisnis nanti. Karena potensi bisnis ini kalau bisa dibilang ya, bocorin dikit ya Pak Ketua ya. Ya, karena masih ada waktu ya. Teman-teman sekarang gini aja. Oke, dari penghasilan jualan luar biasa Anda, contohnya ini kasus dari Mbak Jamilah, sekali lagi bukan saya kenapa saya mantau Mbak Jamilah ini kurang lebih sekitar dari awal tahun 2020. Nggih Pak Fajar ya. Ya, itu saya pantau dari dia itu masih istilahnya belajar naik sepeda ya, sampai akhirnya bisa ngebut, tadi pembalap. Ngebut, sekarang sudah posisi GM kualifikasi ketiga dan insya Allah bulan Desember pengajuan. Nah, ini fakta kenyataan ini di lapangan teman-teman. Karena apa? Karena pertama yang perlu didandani adalah auto suksesnya dulu. Bahwa bisnis ini bisa melihat sesuatu yang luar biasa ya.
dengan arah yang benar. Makanya perlu dikasih reprogramming di pelatihan MSO itu kan sebelum ke titik tadi ya, bisnisnya. Dibuka dulu mental blocknya, mindsetnya, bahwa mindset besar itu begini. Kenapa dengan mindset besar hasilnya besar? Seperti kita kan kita minta sama orang tua, atau ya kalau bisa orang tua ngasih yang besar loh. Nah, kenapa? Ceritakan kalau aku pengen ke kerja. Contoh sekarang kalau mindset gini, aku kalau sekarang Mas Fendi pernah sekolah ya. Kira-kira kalau bayangan ya kira-kira kalau habis sekolah itu contohnya bisa arsitek ya, itu mau dibayar 1 juta apa 20 juta? Ya masih 20 juta. Nah ini makanya yang diajarkan di MS itu begini, artinya potensi bisnis saya ini luar biasa dengan keilmuan. Contohnya Mas Fendi punya nilai arsitek, ini bisa mendapatkan 20 juta, 50 juta, bahkan sekali gambar pun bisa ratusan juta. Nah sama dengan MSO, Anda itu di landasi mindset yang benar dulu, terus bagaimana diaktifasi reprogramming. Setelah reprogramming Anda dikenalkan potensi-potensinya, ya potensi produk-produk yang bisa membawa itu, terus bagaimana menemukan mitra-mitranya, distributor emasnya. Di sana itu tadi sampaikan Pak Ketua, ada namanya sinergi yang tidak terpisahkan antara laku bumi dengan laku langit. Itu tidak dipisahkan, satu nafas satu gerak. Itulah yang namanya marketing langit. Bukan marketing langit lagi, sudah marketing diri. Marketing diri. Karena sudah menyatu. Nanti sudah menjadi auto. Memang semua itu sudah jadi kebiasaan. Contohnya Om Fendi punya kebiasaan, saya tahu itu surat waqiahnya luar biasa. Nah teman-teman bisa ada yang sedekah subuhnya, ada yang luar biasa berbagi ilmu. Pokoknya banyak cara ya marketing langit itu. Tetapi di sini teman-teman, ayo mulai dari situ, kebiasaan yang positif. Ingat, Anda alumni MSU jangan sia-siakan. Yang belum masih ngikuti kelas ini, putar lagi kelas KFO, kelas ini. Nanti kalau teman-teman nggak bisa, kita akan putar ulang di kelas ini agar teman-teman ini. Oke, kalau di Senasa ini teman-teman ya, saya ingin bongkar sedikit ya, biar teman-teman makin melek, yang belum stokis makin melek dari stokis. Oke teman-teman ya, sedikit saya kasih ilustrasi begini, teman-teman. Kalau teman-teman ingin target stokis, jangan memiliki target stokis ya, karena plafon itu buat langit ini mentok ya. Tapi ajaran guru saya dulu, kalau kamu pengen stokis tahun ini, jangan kejar stokis, kejar diamond, pasti akan sampai stokis. Otomatis nanti kelewatan ya. Itu loh. Targetnya besar, karena target itu kan pasti akan bertahap. Nah ini begitu juga. Oke, kembali ke bisnis lagi. Kenapa begitu? Bisnis ini luar biasa teman-teman. Oke, dari angkanya di NASA itu ada namanya HDHS, HDHK. Ini potensi teman-teman. Pak Heri kemarin tadi malam ngomong ya, stokis itu enak. Stokis itu kayak mendulang emas. Kenapa? Ini stokis itu juga melayani mitra, juga bisa melayani konsumen. Ini gede banget. Ditambah lagi, belum dapat 12%-nya dari omset. Dari omset rabat yang dilaporkan. Dari omset rabatnya. Ditambah lagi ya, dari sponsoran stokisnya. Ya, contoh gini aja teman-teman. Anggap sekarang Mas Fendi ini stokis 100 ya. Stokis dengan omset 10.000. 10.000 kan 12% berapa? 1.200. 1.200. Oke, 1.200 12%-nya ya. Ini biar teman-teman jangan melek. Nah, karena di FKS itu nggak ada bohong-bohongan. Nanti kita buka potensinya. Terus ya, Mas Fendi dengan mindset yang besar mensponsori 20. Oke, ambil satu aja dulu, satu kaki aja, satu kaki ya. Ini potensi, cara potensi ya. Satu kaki sama dengan omset mensponsori stokis sama dengan omset Mas Fendi 10.000. Berarti ada 3% dari 10.000. 300.000. Nah, di satu kaki itu ternyata dia menduplikasi Mas Fendi. Dia punya frontline 3. Frontline-nya 20 juga. 20. Ya, berarti apa? Berarti di sini ada 2% ya. 2% kali 20. Nah, ini sekitar 200.000 ya. 200 juta. 200 ya. 200 kali 20. Iya, 4 juta. 4 juta ditambah 300. 4.300.000 ya, 4.300.000 ditambah ini baru satu kaki. Berarti 4.300.000 kali 20 kali 20 berapa? 86 juta. Itu dari bisnis konvensional teman-teman di NASA, yaitu sebagai
Stokis dan mensponsori stokis Stokis. sampai level 3 ya. Kalau teman-teman Level 2. praktekin teman-teman, nanti itu akan terjadi. Yang penting teman-teman jaga norma, jaga mental, jaga jalannya, jangan ngawur. Ngawur ini terus ngalalkan segala cara. Aku pengen segera stokis, mengalalkan segala cara. Terus akhirnya apa? Ada yang belum siap dari stokis, time play poin. Jujur aja nanti begitu stokis dia nggak akan berkembang karena dia mentalnya, pola pikirnya dan juga visinya kan nggak jelas. Maka di sini teman-teman ikuti arahan dan praktekin. Kalau Anda pengen jadi, Anda tidak akan bisa berharap seperti sampaikan Pak Fendi tadi, dari 100 stokis yang ada, yang aktif berapa? Itu kurang lebih hanya sekitar 50 sampai 55%. Nah, kenapa kita semua itu pilihan? Ya, kita tidak bisa berharap 100% itu semua, enggak, karena manusia punya kepentingan masing-masing. Yang manut ayo, yang enggak manut tidak apa-apa. Yang kenapa? Ini seperti sampaikan dulu waktu kita masih packing di Jalan Kaliurang ya. Di depannya Satrian 403 ya. Itu kan waktu Jumat terakhir di sana kita dengar. Ada sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu mindset orang tua berpesan kepada anaknya. Oh iya. Itu ya. Yang satu, jangan, nak, saya mau meninggal, saya kasih wasiat sama, yaitu masing-masing saya warisi toko masing-masing. Yang satu sama-sama tokonya, nah, tapi hasilnya kan berbeda. Kenapa? Pesannya nak, kelolalah tokomu, jangan kau kasih hutang sama orang lain, dan jangan sampai kepanasan dan jangan sampai menagih hutang. Jangan nagih hutang. Nah, yang satu apa yang dilakukan? Dia mindset kecil, sehingga apa? Dia nggak pernah saklek, jadi dia nggak ngasih utang, terus dia nggak pernah kemana-mana, nggak ngasih hubungan, relasi, sehingga tunggu di situ, ya. Akhirnya apa? Tokonya jarang buka, ya. Dan yang datang pun makin hari makin sepi. Yang satu berbeda dengan kedua, ya. Berbeda dengan kedua justru dia datangnya sebelum matahari terbit dan pulangnya sebelum matahari terbenam. Ya. Nah, ini kalau saya tambahkan lagi teman-teman, ternyata kalau teman-teman di zaman sekarang ini ya, itu kayak Mas Om Pendi ini sekarang nggak ketakut, kayak Om Fajar barang ini nggak ketakutan, siang pun bisa berangkat nggak kepanasan, pulang nggak kepanasan. Ini manifestasi apa? Kerja keras, kerja cerdas, tuntas, ikhlas. Artinya apa? Sesuatu akan jadi hasilnya kalau kita mau benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi di sini teman-teman, pesan moralnya, ayo, bisnis Anda, apa yang Anda, kelas ini adalah alat yang sangat luar biasa untuk Anda berkembang dan bertumbuh. Ditambah lagi belakang ini, ya, nanti di belakang FKS ini ada lagi Diamond Network yang programnya luar biasa. Saya bocorin sedikit ya. Nanti ada iklan dulu. Boleh iklan dikit, Mbak? Ini iklan bentar, ya. Iklan bentar aja. Nanti setelah ini closing. Nah, teman-teman, gimana? Kabar baiknya, ya. Diamond Network selalu memberikan yang terbaik. Di sela-sela teman yang kangen offline, sebelum besok PPKM tanggal 20 Desember, Diamond Network mengadakan yaitu Master Seller di offline Hotel Serela, Yogyakarta. Karena jujur aja PPKM akan diadakan oleh pemerintah antara tanggal 20 Desember sampai tanggal 6 Januari. Ya, Natal dan Tahun Baru. Jadi, tapi kita akan selalu ada untuk teman-teman. Buktinya apa? Kelas-kelas kita adakan, kelas dingin jika adakan. Karena apa? Agar teman-teman tidak mengalami penurunan, bahkan terus ngecas ya. Nah, selanjutnya di tanggal 7 ya, 7, 8, 9 ya, itu di Jogja akan ada MSI, Master Seller Internship. Apa itu? Untuk Anda yang siap menjadi luar biasa, karena di situ Anda akan dicetak menjadi leader-leader. Anda yang sudah kemarin masih belum stabil bisa menghasilkan 1000 poin ya, pembinaan rekrutnya Anda akan langsung di coaching karena kelas super intensif praktek ya, 100% itu hampir praktek terus selama 3 hari. Anda pulang dari situ Anda akan jadi leader yang sangat luar biasa dan siap dengan impiannya ya. Terus alumni MSI nanti di setelah MSO 3 akan ya
Syaratnya satu, harus punya sertifikat NSI. Kenapa? Itu masuk di outbound leaders training di Kaliurang selama 3 hari. Nah, dari situ proses teman-teman. Nanti di bulan Februari tanggal 4 sampai 12 itu ada MSU 3. Jadi teman-teman persiapan, ayo praktekkan ilmu-ilmu kemarin sharingkan ke teman-teman ya. Teman-teman akan mudah mendapatkan itu. Ya. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan pernah tinggalkan yang namanya leader Anda dan pertemuan. Kangenlah ya, kangen begini lah. Kalau Anda ada kangen dengan pertemuan, baik home sharing, video call, ya, yang jauh ya kalau jauh ya video call ya. Zaman sekarang kok bukan cuma batu lagi ya. Terus pertemuan online, ya ini kan kalau di Facebook kan enak Pak Ketua ya, bisa diputar ulang, ya enak banget ya. Terus kangen dengan leader-leadernya, ini Anda dah ciri-ciri Anda adalah orang yang sukses. Oke, untuk Anda para stokis, saya ucapkan selamat datang di Jogja. Sampai ketemu besok di hari Sabtu di Joglo Ayu Berbah, Yogyakarta. Kita akan ngobrol kupas tuntas tentang how to grow leader. Ya. Stokis dan calon leader. Oke, Pak Ketua, monggo di closing. Oke, teman-teman, karena waktu sudah menjelang maghrib ya, semoga apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita agendakan ini dari 2 minggu yang lalu, materinya teman-teman bisa menyerap, bisa mempraktekkan ya. Jadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi yang sekiranya belum paham putar ulang ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Teman-teman yang mengikuti pendidikan sudah mengeluarkan butuh kuota, tapi tidak sia-sia. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan ilmu yang dapat dari mana aja. Jangan memandang ini leadernya siapa. Pokoknya ilmu yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman semua, praktekkan ya. Jangan memandang ini belum stokis, ini belum diamond, yang ngasih materi. Jangan. Semua apa yang sudah disampaikan itu adalah ilmu semua ya. Mana yang bagus, mana yang menurut teman-teman cocok untuk dilakukan di daerahnya teman-teman, silahkan dilakukan ya. Mungkin ini cocok di sini, ini cocok di sini ya, silahkan dipraktekkan ya. Jadi teman-teman jangan menyepelekan waktu, jangan menyepelekan siapa yang ngasih ilmunya, karena ilmunya pusatnya dari satu, yaitu di master seller online di MSO.net ya. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih sudah mengikuti dari 2 minggu yang lalu sampai sekarang, sampai hari ini kita tutup. Setelah ini teman-teman nanti fokus di acara Facebooknya Dinet ya Pak ya. Dinet bekas juga ada ya. Yang penting teman-teman jangan pernah meninggalkan info ya. Tetap stay tune di grup WA ya. Mungkin teman-teman di grup upline nanti tetap ada info-info dari upline-upline-nya ya. Jadi teman-teman sekiranya ada info pendidikan aktif lah, proaktif, jangan cuma diem aja. Nanti lihat langsung share ke grupnya masing-masing ya. Mungkin teman-teman walaupun belum stokis kan sudah punya grup WA sendiri-sendiri ya. Jadi setiap melihat info pendidikan dari grup yang upline-nya langsung share ke grupnya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillah, acara ini resmi saya tutup. Nanti teman-teman fokus di acara FKS yang selanjutnya dan di acara Dinet. Oke teman-teman, sampai ketemu di acara selanjutnya. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, NSO yang terdepan, 1000 poin itu mudah, 100 juta milik Anda. Milik Anda. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di acara yang selanjutnya, di acara Dinet, di acara FKS. Oke teman-teman semua, jangan pernah meninggalkan pendidikan, selalu kangen dengan upline. Jangan meninggalkan upline ya. Jangan upline yang core, tentunya upline yang core ya. Apalagi kok sampai upline-nya di blogger, wah ini kualat nih. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Ini sampun.
Tak mangan sih belum mangan. Nasi masih ada kok, boleh. Boleh nanti ya. Masak nasi. Aku pengen makan lebih aku. Itu siapa Pak? Oh, nasi mau nasi masak kok. kok. Ah, please kok. Tinggal gigit tuh, no.